Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pencinta Sekolah Birokrasi Channel. Kali ini akan kita analisis terkait dengan apa dampaknya dengan keputusan MK nomor 62 PUU Kaus Watsi 2024 terhadap konstelasi pemilihan presiden tahun 2029 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden. Hal ini tentu menarik untuk dianalisis. Dalam keputusan MK tersebut, MK juga memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional, constitutional engineering, agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Ketiga, dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta terbatasnya pilihan pemilih. Keempat, partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian, concern, terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR, dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Substansi dari keputusan MK ini memberikan kesempatan kepada setiap partai untuk mengajukan calon presiden dalam pemilihan presiden yang menganut sistem presidensial. Keputusan MK ini tentu akan memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik, termasuk pertanyaan yang menarik dikaji yaitu apakah stabilitas koalisi yang telah terjalin yang dikenal Kim Plus akan tetap solid. Berikut adalah beberapa kemungkinan yang akan terjadi dengan keputusan MK terbaru ini yakni: pertama, peningkatan kompetisi. Dengan setiap partai memiliki kesempatan untuk mengajukan calon, akan ada peningkatan kompetisi dalam pemilihan. Hal ini dapat mendorong partai-partai untuk lebih aktif dalam menyusun program dan menarik perhatian pemilih dengan ide-ide yang lebih beragam. Kedua, fragmentasi suara. Banyaknya calon dari berbagai partai dapat menyebabkan fragmentasi suara di kalangan pemilih. Jika pemilih terpecah antara banyak kandidat, hal ini dapat mengakibatkan tidak ada satupun kandidat yang mendapatkan mayoritas suara, yang mungkin memerlukan pemilihan ulang atau pembentukan pemerintahan koalisi. Ketiga, tantangan bagi koalisi yang ada. Koalisi yang telah terjalin mungkin menghadapi tantangan serius. Jika partai-partai dalam koalisi lebih memilih untuk mengajukan calon masing-masing yang lebih sesuai dengan basis pemilih mereka, hal ini dapat mengganggu kesepakatan yang telah ada dan menyebabkan ketegangan di antara anggota koalisi. Sehingga anggota kabinet yang menjadi menteri saat ini sudah mulai mengancang-ancang agar dirinya yang notabene adalah representasi partainya akan berusaha menarik perhatian masyarakat agar mendapat simpati kepada partainya. Kondisi ini tentu kurang baik kalau keberadaan pimpinan atau anggota partai yang ada di dalam kabinet untuk kepentingan partainya. Keempat, negosiasi dan kompromi. Keberhasilan koalisi dalam mempertahankan stabilitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan partai-partai untuk bernegosiasi dan mencapai kompromi. Jika partai-partai dapat berkomunikasi dengan baik dan menyepakati platform yang saling menguntungkan, koalisi mungkin tetap dapat bertahan meskipun ada pengajuan calon dari masing-masing partai. Kelima, keterlibatan pemilih. Sistem yang memungkinkan banyak partai untuk mengajukan calon dapat meningkatkan keterlibatan pemilih, karena mereka merasa memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan pandangan dan kebutuhan mereka. Namun, jika pemilih merasa bahwa calon yang mereka dukung tidak memiliki peluang untuk menang, hal ini dapat menyebabkan apatisme. Keenam, stabilitas jangka panjang. Stabilitas jangka panjang koalisi akan bergantung pada lanskap politik dan kemampuan partai-partai untuk beradaptasi dengan perubahan preferensi pemilih. Jika koalisi dapat menunjukkan efektivitas dan kesatuan, mereka mungkin dapat bertahan, meskipun ada tantangan dari pengajuan calon yang beragam. Secara keseluruhan, memberikan kesempatan kepada setiap partai untuk mengajukan calon presiden dapat meningkatkan kompetisi dan representasi, tetapi juga berisiko menyebabkan fragmentasi dan tantangan bagi koalisi yang ada.
Keberhasilan sistem ini akan sangat bergantung pada kemampuan partai-partai untuk bernegosiasi, berkompromi, dan menjaga kesatuan dalam menghadapi pengajuan calon yang beragam. Bagi masyarakat pemilih apa keuntungan dan ruginya dengan sistem pemilihan yang telah berubah? Kemungkinan dengan sistem pemilihan presiden yang berubah akan ada peningkatan partisipasi pemilih dan lebih banyak pilihan calon yang dapat meningkatkan representasi. Namun, kerugian mungkin mencakup kebingungan di antara pemilih dan potensi terjadi fragmentasi suara dari masyarakat pemilih yang bisa saja dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam hasil pemilihan. Lebih rinci mengenai keuntungan dan kerugian bagi masyarakat pemilih karena akibat perubahan sistem pemilihan presiden antara lain. Dari sisi keuntungan yaitu, pertama, peningkatan partisipasi. Masyarakat pemilih mungkin merasa lebih terlibat dan memiliki suara yang lebih besar ketika ada lebih banyak calon yang diusulkan oleh berbagai partai. Kedua, beragam pilihan. Dengan banyaknya calon, pemilih dapat memilih kandidat yang lebih sesuai dengan pandangan dan kebutuhan mereka, meningkatkan kemungkinan bahwa suara mereka akan terwakili. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Sistem yang lebih terbuka dapat mendorong kandidat untuk lebih transparan dalam program dan kebijakan mereka, karena mereka harus bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih. Keempat, inovasi dalam kebijakan. Persaingan yang lebih ketat dapat mendorong kandidat untuk mengembangkan ide-ide baru dan inovatif untuk menarik pemilih, yang dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Dari segi kerugian yaitu, pertama, kebingungan pemilih. Banyaknya calon dapat menyebabkan kebingungan di antara pemilih, terutama jika mereka tidak familiar dengan semua kandidat dan platform yang mereka tawarkan. Kedua, fragmentasi suara. Dengan banyaknya pilihan, suara pemilih dapat terpecah, yang dapat mengakibatkan tidak ada kandidat yang mendapatkan mayoritas suara, sehingga mempersulit pembentukan pemerintahan yang stabil. Ketiga, politik uang. Dalam sistem yang lebih terbuka, ada risiko meningkatnya praktik politik uang, di mana kandidat yang memiliki sumber daya lebih besar dapat mendominasi pemilihan. Keempat, potensi oligarki. Jika partai-partai besar mendominasi, ada risiko bahwa suara partai kecil dan kelompok minoritas tidak akan terwakili dengan baik, yang dapat mengurangi keberagaman dalam representasi. Kesimpulan sistem pemilihan presiden yang telah berubah menawarkan keuntungan dalam hal partisipasi dan pilihan bagi pemilih, tetapi juga membawa tantangan seperti kebingungan dan terfragmentasinya suara dari masyarakat pemilih. Masyarakat pemilih perlu diberdayakan dengan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat dalam konteks sistem yang baru.